Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Sadina Rahman dengan NRP 332160005 dari Prodi Sains Data Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance menggunakan analisis faktor konfirmatori pada mata kuliah Pengadilan Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengaku kami, Pak Roni Sutioko, SSI, MSI. Tujuan dari CFA atau Confirmatory Factor Analysis adalah untuk memahami struktur yang menghasilkan suatu matriks kovariansi. Struktur ini disebut sebagai faktor. Penyebab berkoalisinya sehimpunan variabel atau indikator adalah karena satu faktor yang sama. Faktor disebut juga variabel laten yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Di sini pada CFA itu mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur dengan matematika, maka diukurnya dalam bentuk menggunakan indikator-indikator tertentu dengan misalkan dari angka 1, estimasi 1 hingga 10. Pada kasus yang akan saya teliti adalah yaitu tujuan untuk mengetahui faktor-faktor mana yang mempengaruhi work-life balance menggunakan analisis faktor konfirmatori. Selanjutnya metodologi yang akan saya buat yaitu pertama merumuskan masalah, analisis faktor, penentuan jumlah faktor, rotasi faktor, interpretasi faktor, penyelesaian variabel, lalu ada model fit. Jadi saya akan membuat dua model, nantinya dari kedua model tersebut mana model yang baik untuk menyelesaikan kasus yang akan saya selesaikan di sini. Selanjutnya yaitu ada penentuan variabel. Di sini ada penentuan variabel laten, ada 5 yaitu body, menceritakan kebutuhan kebiasaan sehat, mind, menunjukkan seberapa baik kemampuan emosi positif, expertise, mengukur kemampuan untuk mengembangkan keahlian dan mencapai sesuatu yang unik. Yang kepada ada connection, menilai kekuatan jaringan sosial dan kecerdasan untuk menemukan dunia. Yang kelima ada meaning, mengevaluasi belas kasih, kemurahan hati dan seberapa besar menjalani kehidupan impian. Selanjutnya ada penetapan variabel indikator. Di sini saya akan menggunakan 20 variabel indikator. Di sini ada beberapanya, ada 10 sebagai berikut yang tertampil pada layar, dan yang selanjutnya di sini sampai dengan 20 yang tertampil pada layar seperti itu. Sumber data yang saya ambil dari Kaggle dengan dimensi data 198 baris dengan 23 kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam data share screen dengan langsung menggunakan RStudio seperti itu. Ini pada RStudio menggunakan library yang saya tampilkan sini untuk menunjang nantinya. Selanjutnya saya melakukan data, ekstrak data dengan data percobaan.csv. Di sini tertampil, mungkin di sini akan saya di sini lebih jelas dengan variabel data sekian, data FA. Di sini karena terdapat kolom-kolom yang tidak saya perlukan dalam pemodelan nantinya, seperti age, gender, dan skor, maka ketiga variabel ini akan saya hilangkan dengan sintaks sebagai berikut, yang hanya diambil dari kolom 1 hingga kolom 20 yang akan saya pakai seperti itu. Selanjutnya di sini saya melihat deskripsi data, terdapat nilai min, max, dan range. Di sini saya karena pada pemilihan ini tidak terlalu pengaruh seperti itu pada deskripsi data. Selanjutnya saya melihat normalitas pada setiap variabel yang ada dengan sintaks berikut menghasilkan dari variabel yang ada pada data ini tidak terdapat normalitas pada data, dengan juga dengan nilai p-value yang kurang dari 1%. Jadi sangat kecil sekali seperti itu. Di sini dilihat ada skewness, nilai skewness pada data ini bernilai negatif, tapi pada kurtosisnya bernilai positif pada data yang akan saya olah nantinya. Selanjutnya saya akan melihat korelasi matriks scatterplot menurut saya. Ini karena outputnya sangat kecil, mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan pada visualisasi data ini. Selanjutnya ada nilai covariance dari data atau hubungan dari tiap-tiap variabel yang ada pada variabel. Lanjut, selanjutnya ada korelasi menggunakan grafik. Semakin mendekati biru ini positif, maka semakin korelasinya semakin tinggi seperti itu. Selanjutnya pada CFA ini saya menggunakan package Levant. Di sini pada pemodelan pertama saya menggunakan 5 variabel laten. Variabel laten pertama dari body-nya terdiri dari indikator X1, 9, 12, dan 14.
variabel latent main terdiri dari variabel indikator 2, X2, X11, dan X16, variabel connection, variabel latent connection terdiri dari X4, X5, X6, variabel latent expertise terdiri dari X7, X8, X10, X13, dan X17, variabel meaning terdiri dari X3, X15, X18, X19, dan X20 seperti itu. Ini dengan menggunakan 8 tadi. Di sini kita bisa melihat summary data, summary pengolahannya dengan kita sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat yang saya menarik di sini ada user model versus baseline model, nilai CFI dengan nilai 0,729 dan nilai CLK-nya juga 0,678. Di sini dengan parameter yang saya harapkan 95% masih tidak cukup memuaskan pada pemodelan yang saya buat. Karena di sini menghasilkan hanya 0,72 dan juga 0,67 yang mana masih jauh dari angka 0,95 seperti itu. Bisa dikatakan bahwa model yang saya buat masih kurang baik sebenarnya. Selanjutnya saya akan melihat nilai RMSA dengan nilai 0,075. Di sini bisa saya katakan pada nilai ini masih cukup tinggi karena sangat jauh dari nol dari yang diharapkan. Dengan output 0,075 berarti bisa ditandakan bahwa model yang saya buat masih kurang baik seperti itu. Selanjutnya dari SRMR, Standard Error Mean Square Residual, dengan output 0,070 sama yang diharapkan mendekati 0. Di sini masih tinggi yaitu 0,076, yang mana berarti menandakan bahwa data yang saya ulang masih kurang cukup baik seperti itu. Tapi tidak apa-apa, akan saya lanjutkan. Di sini dari latar variabel, di sini saya bisa melihat korelasi antara variabel laten dan variabel indikator. Sebagai contoh, dari body dan variabel X1. Di sini menghasilkan nilai Z value, standar errornya sekitar 0,158 dengan Z value 7.296, P value-nya mendekati 0. Di sini bisa kita asumsikan bahwa Z value yang baik adalah Z value yang lebih dari 1,76. Dengan output ini, Z value-nya 7.296 dengan nilai positif, dibuktikan juga nilai P value yang sangat kecil mendekati 0, dengan standar poundnya juga sangat besar, 0,768, bahwa bisa saya asumsikan bahwa hubungan antara variabel body dengan variabel X1 cukup berhubungan seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan berikan contoh yang sebaliknya. Ini pada hubungan ini body dengan X14. Di sini standar errornya 0,108 dengan Z value 1,35 dengan nilai P value 0,17%. Dengan yang diharapkan Z value lebih dari 1,76 di sini tidak masuk ya, karena di sini masih kurang dari nilai 1,76. Dan juga dibuktikan dengan nilai P value yang cukup besar yaitu 17%. Jadi yang diharapkan hanya kurang dari 5% seperti itu. Kemudian juga standar poundnya sangat kecil, 0,133. Bisa diasumsikan body, variabel laten body dengan X14 hubungannya tidak terlalu kuat seperti itu. Bisa nantinya bisa dimodifikasi model, misalkan pada variabel X14 bisa dikeluarkan dari model seperti itu. Selanjutnya ada nilai covariance. Di sini adalah hubungan dari tiap-tiap variabel laten, body, main connection, expertise, dan meaning. Di sini bisa dilihat bahwa nilai P value dari semua dari variabel laten bernilai mendekati 0 atau sangat baik pada model. Walaupun di sini pada Z value masih bernilai negatif. Yang mana baiknya nilai dari keseluruhan ini bernilai positif seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena P value-nya masih mendekati 0 atau masih baik pada pemodelan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya nilai variance. Di sini nilai variance semuanya mendekati nilai positif semua, bisa menandakan bahwa pemodelan akan bisa dilanjutkan. Karena kalau bernilai negatif maka analisis nantinya akan dihentikan di sini dan dilakukan pemodelan ulang. Karena di sini bernilai positif semua maka pemodelan bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada option coefficient. Di sini hanya untuk melihat nilai koefisien dari tiap-tiap variabel. Misalkan pada variabel laten main dengan variabel X2 memiliki nilai koefisien 0,02 seperti itu.
ataupun misalkan connection dengan X5 berarti koefisien variabel sebenarnya 2,1 seperti itu. Oke, selanjutnya ada parameter estimasi. Di sini menentukan lebih banyak dari yang di atas summary karena menghasilkan Z value, P value, C lower, dan C upper. Tapi secara keseluruhan sama dengan yang di atas, yang pada sebelumnya yang summary itu. Sebagai contoh, misalkan pada body dengan X9 gitu. Di sini nilai SN-nya 0,04, Z value-nya negatif, 232, dengan P value 0,2%. Seperti itu. Dan C lower-nya negatif, dan C upper-nya negatif juga. Selanjutnya, pada parameter estimasi, ada latent factor. Di sini terdapat nilai beta, standar error, Z value, P value, dan nilai betanya. Nah, di sini sama seperti yang di atas, cuma maksudnya dipecah seperti itu dengan nilai, misalkan pada variabel latent connection dengan X4. Di sini memiliki nilai standar error 0,23, Z value-nya 4,475, dengan P value 0,0. Ini menandakan berarti mendekati 0 atau sangat baik pada model seperti itu. Di sini juga dibutuhkan dengan Z value yang lebih dari 1,76, di mana berarti hubungan interconnection yang cukup baik seperti itu. Selanjutnya ada residual correlation matrix. Di sini untuk melihat hubungan antar variabel korelasinya seperti apa. Semakin mendekati 0 maka semakin baik seperti itu. Selanjutnya residual. Ada grafik yang tertera di sini. Secara keseluruhan data-data masih cukup baik, walaupun terkadang pada yang sebelah kiri bawah dan kanan atas datanya masih menyimpan dari garis residu ini, tapi bisa kita asumsikan bahwa masih cukup baik pada residu pada grafik ini. Selanjutnya modifikasi indikasi. Nah, di sini maksudnya modifikasi indikasi adalah jika kita ingin berubah model menjadi model yang lebih baik, lebih positif seperti itu, untuk kinerjanya lebih baik, di sini ada saran-saran dari ini untuk menambahkan variabel-variabel yang untuk ditambahkan pada model itu agar hubungan misalkan X5 dengan X8. Jika hubungan X5 dengan X8 ditambahkan pada model, maka akan semakin baik lagi kinerja model yang dibuat seperti itu. Dengan nilai ini 0,29, semakin tinggi nilainya maka semakin baik akan meningkatkan kinerja model. Selanjutnya ada nilai diagram. Nah, di sini ada diagram semakin tinggi nilai poinnya, semakin tinggi juga hubungan antara variabelnya gitu. Di sini antar variabel laten cenderung sama dan besar-besar juga, berarti menunjukkan bahwa variabel latennya memiliki hubungannya sangat baik. Tapi di sini misalkan pada variabel meaning dengan antara X15, ini negatif 0,015 masih kurang baik dibanding yang lainnya. Jika ditandingkan dengan warna merah, ini bisa kita modifikasi, misalkan pada X15 pada variabel meaning bisa kita hapus atau seperti apa gitu, nanti bisa dimodifikasi pada tersebutnya. Sini misalkan juga pada connection dengan hubungan X6, X5, X4. Nah, di sini cenderung sama nilainya, tapi ya cenderung sama berarti menandakan bahwa connection dan ketiga variabel itu memiliki hubungan sudah cukup baik. Ini variabel grafik yang lainnya. Selanjutnya pada model kedua, saya hanya menggunakan empat variabel laten dengan terdiri sebagai berikut. Yang mana sebelumnya 5. Yang sebelumnya tadi ada health mind dengan health body digabung menjadi satu variabel laten itu nanti seperti itu. Selanjutnya di sini saya melihat summary-nya. Bisa dilihat juga di sini juga summary-nya masih bernilai dari yang kita harapkan, itu 0,95 masih kurang baik. Dan juga di sini juga nilai TLI 0,675 masih kurang baik, yang mana dari harapan 95%. Tapi tidak apa-apa, akan tetap dilanjutkan. Saya juga dibuktikan dengan RMSP-nya 0,75 dari yang diharapkan 0,0, sangat mendekati 0, maka pemodelan semakin baik. Sini juga sebenarnya cukup tinggi, yaitu 0,77, yang diharapkan mendekati 0 seperti itu. Selanjutnya hubungan antara laten variabel. Pada pemodelan kedua, di sini ada hubungan misalkan healthy dengan nilai X variabel X1 gitu. Dengan standar error 0,11, Z value 8,738 dengan P value mendekati 0. Di sini berarti hubungannya cukup sangat masih baik, tapi outputnya masih ada terdapat yang negatif. Mungkin bisa dilakukan pemodelan ulang seharusnya seperti itu.
yang mana pemodel yang baik jika bernilai positif semua. Sebagai contoh yang lainnya, misalkan nilai ini dengan pemodel X14 di sini mendekati hampir ya, karena di sini dengan misalkan 5%, di sini 5,8% mendekati yang diharapkan. Dengan Z value yang di 1,76 di sini menjadi 896, menandakan bahwa X14 juga masih perlu dilakukan pemilihan atau juga bisa diterima karena sedikit menyimpang seperti itu. Selanjutnya pada covariance, di sini semuanya bernilai positif, berarti menandakan perbandingan antar variabel laten cukup baik seperti itu. Selanjutnya nilai variance-nya bernilai positif semua, berarti pemilihan sudah sangat baik. Ini ada option coefficient, dimana pada sebelumnya juga sama. Di sini hanya untuk melihat nilai coefficient dari tiap-tiap variabel yang ada. Nah, selanjutnya ada parameter estimasi, sama seperti yang di summary, dan nilai p-value yang benar-benar ada p-value, C-lower, dan C-upper seperti itu. Pada modul kedua bisa dilihat sama saja. Saya lanjutkan saja. Di sini ada parameter estimasi dan nilai Z value. Sebagai contoh, misalkan pada variabel laten meaning dengan variable connection, Z value-nya lebih dari 1,76, Z value-nya mendekati 0, berarti hubungan antara connection dan expert cukup baik. Di sini ada korelasinya. Selanjutnya di sini ada verifikasi. Jika ingin kinerja modelnya lebih baik, maka dilakukan hubungan ini. Misalkan pada X2 dengan X16, jika ditambahkan pada model hubungannya, maka akan meningkatkan kinerja model sebanyak 17 poin seperti itu. Jadi ada pad-nya, ada diagram. Hubungan antar variabel laten cukup baik, berkorelasi karena hubungannya poinnya sama, hampir sama, dan cukup besar juga. Bisa dilihat, saya juga menandakan hubungan di sini ada connection dengan X6, X5, X4. Di sini ada yang nilai healthy. Di sini masih kurang baik karena ada yang negatif, ada yang berwarna merah, berarti grafik ini agak kurang cukup baik pada pemilihannya. Di sini ada grafiknya. Setelah dilakukan pemodelan 1 dan 2, maka akan dibandingkan pemodelan mana yang baik pada kasus yang kita akan selesaikan gitu. Di sini dengan melihat nilai AIC, BIC, C square, dengan model pertama nilai AIC-nya 16802, dengan juga yang kedua 1804, hanya berbeda kurang dari 2 poin seperti itu. 2 poin lebih mungkin ya. 2 poin lebih, dengan nilai BIC-nya perbedaannya 10, dengan C square-nya 10 juga. Oke, saya bisa asumsikan karena nilai AIC-nya hanya berbeda sedikit dan BIC. Kan karena semakin kecil AIC maka semakin baik, semakin kecil BIC semakin baik modelnya, dan semakin besar nilai C square-nya juga semakin baik. Sini bisa saya asumsikan bahwa model kedua lebih baik dari model pertama seperti itu. Izin untuk melakukan sesuatu ulang pada PPT. Kesimpulan laporannya yang pada saya sudah jelaskan sebelumnya, kesimpulannya bahwa pemodelan kedua lebih baik, walaupun nilai AIC pemodelan kedua lebih besar dari pemodelan AIC pertama, tetapi perbedaannya hanya sedikit seperti itu. Jadi bisa saya asumsikan dengan yang lainnya, dengan nilai BIC dan juga C square, nilai BIC pemodelan kedua lebih kecil dari yang pemodelan pertama, dan C square-nya lebih besar dari pemodelan pertama. Bisa saya asumsikan bahwa pemodelan kedua lebih baik dari pemodelan seperti itu. Jadi pemodelan yang baik itu terdiri dari 4 variabel laten, yang mana hubungan variabel latennya yang body, healthy body dan healthy mind digabung menjadi satu. Nah, maka itu menjadi pemodelan yang baik pada kasus kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf kalau jadi salah pahaman dan juga kata-kata yang tidak berkenan pada Bapak dan Pak Roni dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.